Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan melihat kembali kitab Amsal 2 ayat yang berbicara tentang kejujuran dan kerinduan akan hikmat. Kita akan melihat dari Amsal 14 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Mari kita memperhatikan kedua ayat ini. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Dua ayat ini menghubungkan antara karakter, perkataan, dan sikap hati terhadap kebenaran. Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup dengan kejujuran dan kerinduan sejati untuk memahami kehendak Tuhan? Atau kita hanya mencari hikmat secara dangkal tanpa ketulusan hati? Saudara, bayangkan ada seorang saksi di dalam sebuah pengadilan. Ia berdiri di depan hakim. Dia tahu bahwa kebenaran ada padanya. Tetapi ia tahu juga kalau ia jujur, seseorang yang ia kenal bisa mendapatkan hukuman. Di titik ini, integritasnya diuji. Apakah ia akan berkata jujur atau memilih untuk berbohong demi kenyamanan atau loyalitas pribadi? Sekarang mari kita membayangkan seseorang yang lain. Dia duduk di dalam sebuah kebaktian ibadah, membuka Alkitab, mendengarkan khotbah. Tetapi sebenarnya dia tidak tertarik untuk mengerti. Ia hanya ingin membenarkan pandangannya sendiri. Meskipun ia mencari hikmat, hatinya sudah menolak kebenaran sebelum mendengarnya. Dua gambaran ini mewakili isi Amsal 14 ayat 5-6. Saksi yang setia dan si pencemooh. Mari kita melihat ayat yang kelima terlebih dahulu. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Ini bukan hanya berbicara soal pengadilan saja, tetapi prinsip hidup. Orang yang setia pada kebenaran tidak akan memelintir fakta demi keuntungannya sendiri. Ia tahu bahwa setiap perkataannya itu punya kuasa, baik itu untuk menyelamatkan maupun mungkin untuk menghancurkan. Saksi palsu tidak hanya menyembunyikan kebenaran, tetapi ia menyemburkan kebohongan. Kata ini dalam bahasa Ibrani menggambarkan aliran kata-kata yang melukai, yang merusak, yang menghancurkan. Ini bukan kebohongan yang diam-diam, tetapi aktif menyebar dan menghancurkan. Dalam kehidupan nyata ini bisa terjadi di tempat kerja, ketika mungkin seseorang menjelekkan rekan kerja yang lain supaya apa? Demi keuntungannya, supaya dia bisa naik jabatan mungkin. Ini juga bisa terjadi dalam keluarga. Saat seseorang menutupi kesalahan dengan kebohongan kecil yang terus membesar, dan terus membesar. Atau mungkin juga dalam media sosial. Kita yang sering menggunakan media sosial, saat seseorang menyebar informasi tanpa kebenaran yang jelas, hanya karena emosi atau karena kesukaan pribadi, atau karena kita mendapatkan sebuah berita yang menarik, menarik, lalu kita langsung share saja, tanpa kita tahu kebenarannya. Lalu, ayat ke-6 berkata, si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Kenapa si pencemooh gagal menemukan hikmat? Karena sikap hatinya yang tertutup. Ia tidak benar-benar mau mendengarkan. Mungkin ia mencari hikmat itu untuk berdebat,
Ia ingin terlihat pintar, atau mungkin sekedar untuk mencari kesalahan-kesalahan saja. Tapi tidak ada kerendahan hati di dalamnya. Dan tanpa kerendahan hati, hikmat dari Tuhan itu tidak akan bisa ia terima. Sebaliknya, bagi orang yang berpengertian berarti dia rendah hati, dia terbuka, dan dia mau belajar. Pengetahuan itu akan mudah untuk diperoleh. Bukan karena ia lebih pintar, tetapi karena hatinya yang siap, hatinya yang terbuka. Ia datang kepada Tuhan, bukan sebagai pengkritik, tetapi sebagai seorang murid yang mau membuka telinganya, siap untuk mendengar. Dan Tuhan tidak pernah menolak hati yang mau sungguh-sungguh belajar. Contoh, dalam kehidupan kita, mungkin dalam pelayanan, pencemooh bisa hadir sebagai orang yang sinis, orang yang mengkritik setiap keputusan tanpa pernah mau terlibat. Menyalahkan yang lain, memberikan masukan-masukan, tetapi saat ia diajak untuk ikut sama-sama, dia tidak pernah mau. Dia hanya mengkritik orang yang sinis. Atau mungkin saat kita belajar firman Tuhan, pencemooh hanya hadir untuk apa? Membuktikan dirinya benar. Membuktikan bahwa dirinya lebih pintar. Menunjukkan bahwa dia banyak tahu. Bukan untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati, meskipun mungkin latar belakangnya sederhana, seringkali justru mengerti firman Tuhan dengan lebih dalam. Karena ia datang dengan iman dan ketaatan. Karena itu mari hari ini kita memeriksa diri kita. Yang pertama, apakah kita memperkatakan perkataan-perkataan dengan jujur? Atau kita terbiasa menyesuaikan fakta? Demi apa? Demi keuntungan kita, demi kenyamanan kita. Yang kedua, ketika kita membaca firman, apakah kita benar-benar mencari Tuhan? Atau kita hanya sedang mencari pembenaran? Hikmat tidak ditemukan oleh orang yang pintar berdebat, tapi oleh orang yang rendah hati dan setia di dalam kebenaran. Saudara, dunia ini haus dan mencari orang-orang yang jujur, orang-orang yang memiliki hati yang tulus mencari hikmat. Karena itu biarlah kita dikenal, bukan karena kepandaian kita saja, tetapi karena kejujuran kita, karena kerendahan hati kita. Hikmat dari Tuhan bukan untuk orang-orang yang merasa tahu, tetapi untuk orang-orang yang mau mendengar dan berserah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah setiap kami boleh hidup dengan jujur. Kami menyampaikan fakta kebenaran yang sesungguhnya. Bukan mengubah fakta kebenaran itu untuk kenyamanan kami, untuk keuntungan pribadi kami. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya setiap kami tidak menjadi pencemooh, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang dengan rendah hati mau belajar, mau mendengarkan, dan taat melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk boleh hidup dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.